Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, penuh semangat. Hari ini hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. Saya Romagus CSSR mengajak kita untuk nanti merenungkan Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Hari ini juga saudari-saudara, kami kongregasi Redemptoris CSSR akan menahbiskan 5 orang muda menjadi diakon. Diakon kita tahu adalah satu tahap sebelum mereka ditahbiskan menjadi imam, menjadi pastor. Mohon doa Anda untuk 5 calon diakon yang hari ini ditahbiskan. Semoga mereka dengan iman yang kuat, dengan hati yang teguh, dengan sukacita menyambut rahmat tahbisan diakon dengan baik, tetap sehat dan terus semangat di jalan panggilan. Mari kita mengawali dengan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Presiden kita Jokowi ketika dilantik sebagai presiden untuk kedua kalinya, untuk periode yang kedua, dalam pidatonya mengatakan bahwa tidak ada visi menteri. Yang ada adalah visi presiden. Dengan demikian saudari-saudara, di balik kalimat tidak ada visi menteri, tetapi visi presiden, ada satu tekanan yang mau disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa para menteri yang diangkat itu adalah pembantunya untuk mewujudkan visi presiden. Karena itu tidak ada tempat bagi visi pribadi menteri. Yang ada adalah para menteri membantu presiden untuk mewujudkan visinya bagi Indonesia yang maju, Indonesia yang lebih baik. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus memanggil ke-12 rasulnya, dan dikatakan bahwa dia memberi mereka kuasa untuk melenyapkan segala penyakit, mengusir roh jahat, dan melenyapkan segala macam kelemahan. Dengan demikian saudari-saudara,
Visi para murid jelas. Mereka dipanggil untuk ambil bagian di dalam visi Yesus. Dan visi Yesus itu adalah visi kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah meraja, di mana semua orang boleh merasakan kasih Tuhan, di mana semua orang ditebus, diselamatkan, dibebaskan dari macam-macam belenggu, sebagaimana tersirat di balik pemberian kuasa kepada para rasul. Kuasa untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan penyakit dan segala macam kelemahan. Konsep kerajaan Allah yang diterapkan Yesus dengan keberpihakan pada kaum kecil, miskin, yang tertindas, yang menderita, yang terbelenggu dalam berbagai macam aspek kehidupan. Kita ingat saudara-saudara, Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang kecil, orang-orang hina dan dina, sebagaimana termuat dalam Injil Matius bab 25. Apa yang kita lakukan untuk orang-orang yang paling kecil, paling hina, itu kita lakukan untuk Yesus sendiri. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pewartaan Yesus itu adalah gerakan menghidupi perintah Allah dan mewujudkan visi Allah dengan opsi membebaskan manusia dari segala macam belenggu, dari segala macam keterikatan, dari segala macam ketertindasan. Opsi itu saudara-saudara berlaku juga dalam segala bentuk pelayanan dari para rasul, dari para pengikutnya, juga pada gereja zaman ini, entah sebagai pribadi, entah sebagai komunitas ataupun lembaga. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita semua berkat baptisan dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk menghayati, mewujudkan visi Yesus sendiri, yaitu visi kerajaan Allah. Kita ingat saudari-saudara, para rasul yang dipilih tadi adalah orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tidak ada yang menonjol secara akademik, tapi mereka semua adalah orang yang mau memberi diri untuk ambil bagian dalam karya-karya Tuhan, dalam visi dan misi Tuhan, yaitu visi kerajaan Allah. Dengan baptisan, kita dipanggil, sekaligus kita diutus untuk ambil bagian dalam karya-karya Yesus pada zaman ini di tempat kita masing-masing. Maka saudari-saudara, segala kemungkinan, segala macam bakat, potensi, minat, segala macam talenta, segala macam keterampilan yang kita miliki, segala macam fasilitas yang ada pada kita, hendaknya juga tertuju kepada terwujudnya kerajaan Allah di dalam pembebasan saudara-saudari kita yang miskin, untuk pembebasan atau pelepasan kepada mereka yang tertindas, dan membalut luka dunia, luka saudara-saudari kita yang saat ini mengalami situasi-situasi yang tentu tidak kita inginkan. Penderitaan, ketertindasan, keterbelengguan dalam dosa, dalam adat budaya yang menindas, dan dalam segala macam perilaku ketidakadilan, manipulasi yang terjadi.
Tuhan membutuhkan kita semua. Tuhan membutuhkan Anda dan saya. Dengan segala situasi, kondisi, dengan segala kemampuan yang ada pada kita yang juga merupakan anugerah Allah. Hendaknya semuanya itu kita pakai, kita manfaatkan, kita gunakan untuk mewujudkan visi Yesus, visi Allah, yaitu visi kerajaan Allah. Selamat beraktivitas, selamat mengambil bagian dalam karya-karya Tuhan. Hasilkan buah-buah kebaikan. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil dan mengutus para rasul untuk ambil bagian dalam karya-karyamu, mewujudkan visi Allah, yaitu terwujudnya kerajaan Allah di tengah dunia. Hari ini Engkau memanggil dan menganugerahkan rahmat tak bisa diakun kepada 5 orang muda, saudara kami, yang mau membaktikan diri untuk ambil bagian dalam karya-karyamu, dalam karya pengudusan, pengajaran, dan penggembalaan di tengah dunia, di dalam gerejamu. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik. Anugerahkan mereka peneguhan. Anugerahkan mereka semangat. Agar di jalan panggilan yang mereka tempuh ini mereka senantiasa penuh sukacita, melayani dengan tulus dan murah hati, dan boleh mewujudkan visimu sendiri di tengah umat, di tengah masyarakat, dimanapun mereka nanti diutus. Ingatlah ya Tuhan dengan penuh kasih akan saudari-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang terpapar virus corona. Teristimewa Florencia Stella, Bu Justin, Bapak Edi Suyanto yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Berkati mereka, berkati segala usaha mereka untuk pulih, dan teguhkan mereka agar dalam situasi ini mereka tetap menjaga suasana hati untuk selalu happy, penuh sukacita, tidak menjadi kehilangan harapan, tidak stres, tapi menjalani dengan gembira, dengan semangat, dengan penuh kepercayaan bahwa mereka bisa sembuh, bahwa kuasa-Mu turun dan menaungi, menjamah mereka. Ingatlah juga akan saudara kami Romo Stefsi yang saat ini masih dalam proses pemulihan kesehatannya. Terima kasih untuk progres baik di dalam pengobatannya. Semoga Engkau terus memberkati seluruh proses pengobatan, pemulihan maupun terapi yang akan dia lewati. Sehingga menjadi sarana bagi dia untuk kembali pulih, ambil bagian dalam karya-karyamu dimanapun dia diutus. Pandanglah dengan penuh kasih akan Ibu Katarina Teti Lusiani yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ampuni dosa-dosanya dan biarlah dia boleh berbahagia dalam kerajaan surga bersama keluarga kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.